Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi yang cukup penting perlu diketahui oleh sahabat YouTube semua, para keluarga penerima manfaat bantuan PKH dan juga BPNT. Yang pertama tentunya terkait dengan update status bantuan PKH BPNT di 6NG per hari ini di tanggal 23 April ya, tahun 2025. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan bantuan pangan beras 10 kg. Ini kira-kira kelanjutannya seperti apa. Kemudian ada juga informasi terkait dengan KPM yang mengabarkan telah berhasil mencairkan saldo di dalam kartu KKS-nya sekitar Rp1.200.000. Tentunya itu menimbulkan pertanyaan, apakah itu bantuan PKH atau BPNT, kira-kira tahap keberapa ya. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan tanggal ataupun batas akhir proses pendaftaran ya sekolah rakyat tentunya yang dinanti-nanti oleh masyarakat kurang mampu demi menyekolahkan anak-anaknya karena biayanya ditanggung gratis oleh pemerintah tentunya ya. Oke sahabat YouTube, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen. Dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja informasi yang pertama terkait dengan update status bantuan PKH dan juga BPNT untuk tahap yang kedua, alokasi April, Mei, Juni tahun 2025 di 6NG ya sahabat YouTube. Meskipun di tahap kedua nanti acuan data penyaluran bantuan sosial PKH BPNT sudah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, tetap nanti untuk aplikasi ataupun pengecekan ya yang bisa dilakukan oleh operator 6NG yang ada desa ataupun operator yang ada di supervisor dinas sosial kabupaten kota ataupun pendamping sosial itu tetap melalui yaitu 6NG ya sahabat YouTube. Namun di dalamnya nanti datanya adalah data tunggal sosial ekonomi nasional, tapi platformnya tetap 6NG ya sahabat YouTube. Nah, untuk per hari ini di tanggal 23 April ya tahun 2025, di mana untuk periode salur yang tertera masih periode salur untuk tahap yang pertama, yaitu periode Januari, Februari, Maret tahun 2025. Jadi masih belum terupdate ke tahap yang kedua, April, Mei, dan Juni ya seperti itu. Sehingga bisa kita pastikan untuk tahap yang kedua masih belum diproses karena masih beberapa waktu yang lalu proses survei ground check DTSEN itu selesai ya seperti itu. Dan saat ini masih dalam proses tarik data hasil ground check tersebut yang dilakukan oleh pihak BPS. Jadi kemungkinan besar saat ini masih dalam proses rekapitulasi, kemudian proses finalisasi data hasil ground check DTSEN yang telah dilakukan oleh para pendamping sosial PKH di seluruh Indonesia oleh pihak BPS ya seperti itu. Jadi masih belum mengarah ke persiapan penyaluran, baik itu proses yaitu data final closing, kemudian evaluasi komponen, kemudian cek rekening dan lain sebagainya ya seperti itu, hingga SPM, kemudian SI itu masih belum dilakukan semuanya. Jadi buat para KPM yang mungkin suka ataupun sering bolak-balik ngecek kartu KKS-nya di mesin ATM ataupun di agen bank, bisa kita pastikan untuk tahap yang kedua masih belum disalurkan. Jadi tahan dulu, jangan sering-sering dicek kartu KKS-nya, takutnya kartu KKS-nya rusak atau terkena hal-hal yang tidak diinginkan tentunya ya seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian informasi yang kedua terkait dengan bantuan pangan beras 10 kg, di mana informasinya bansos pangan dan SPHP
bakal disalurkan jika harga beras melonjak. Hal ini disampaikan melalui surat kabar online yaitu Detik Finance. Cadangan beras pemerintah atau CBP mencapai 3,3 juta ton bulan ini. Stok ini disebut menjadi yang tertinggi dan diprediksi akan menembus angka 4 juta ton. Badan Pangan Nasional menerangkan fungsinya cadangan pangan pemerintah atau CPP atau CBP ya sebagai bentuk stabilisasi harga dan pasokan beras. CBP akan disalurkan salah satunya dalam bentuk stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP atau beras murah ketika harga di pasar melonjak. Kemudian begitu juga dengan bantuan pangan beras yang beberapa waktu yang lalu di tahun 2024 disalurkan dengan besaran 10 kg, di mana program itu akan dilaksanakan kembali saat harga beras melonjak. Karena konsep dari CBP mengintervensi harga dan pasokan untuk masyarakat kelas bawah. Nah, jadi buat para keluarga penerima manfaat yang menanti-nanti kapan bantuan pangan beras 10 kg disalurkan, jadi ini sudah mulai ada titik terang, ada jawabannya dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional. Bantuan pangan beras 10 kg akan disalurkan ketika harga beras melonjak ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian informasi yang ketiga tidak kalah pentingnya, ada KPM yang mengabarkan bahwasanya berhasil mencairkan saldo bantuan dari kartu KKS-nya. Nominalnya adalah kurang lebih Rp1.200.000. Di sini kita tampilkan ya. Ini tepatnya kemarin di tanggal 22 April tahun 2025. Nah, pertanyaannya apakah itu bantuan PKH atau BPNT? Karena di momen-momen beberapa hari ini memang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia itu sudah tidak menyalurkan lagi bantuan sosial PKBPNT untuk tahap yang pertama ya tahun 2025. Bisa jadi itu adalah KPM yang memang bantuannya sudah disalurkan di beberapa waktu yang lalu tapi masih belum dicairkan atau masih belum ditransaksikan atau masih belum diambil, sehingga KPM tersebut baru mengambil kemarin di tanggal 22 April tahun 2025. Jadi bisa seperti itu ya, seperti itu. Karena kalau yang pencairannya lewat kartu KKS, bantuannya tidak akan kembali ke kas negara ya, seperti itu, terkecuali memang dari pihak Kementerian Sosial ataupun dari pihak perbankan menarik bantuan ataupun saldo tersebut dan dikembalikan ke kas negara. Tapi apabila tidak ada penarikan dari pihak perbankan ataupun dari Kementerian Sosial, maka bantuannya akan tetap ada di rekening para KPM dan bisa dicairkan sewaktu-waktu oleh para KPM tersebut. Sama seperti yang dicairkan kemarin di tanggal 22 April tersebut. Jadi kemungkinan besar ini kesimpulan dari kami ya, yang kemarin katanya ada saldo masuk itu, bantuan PKH ataupun BPNT tahap pertama yang sudah disalurkan di beberapa waktu yang lalu, sudah ditransfer oleh pihak perbankan di beberapa waktu yang lalu, tapi baru dicairkan kemarin. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Jadi itu untuk tahap yang pertama, bukan tahap yang kedua. Kemudian informasi yang terakhir ini juga tidak kalah pentingnya terkait dengan pendaftaran sekolah rakyat, di mana batas akhirnya yaitu di tanggal 30 April tahun 2025. Jadi buat masyarakat, warga yang masuk di data DTSN, Desil 1 ataupun 2, nah yang memiliki anak sekolah, segera daftarkan anaknya terakhir tanggal 30 April tahun 2025 ya. Oke, seperti itu, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.